Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah online di Aquila Rhema Bible and Worship. Kita memasuki Minggu Palem atau Palm Sunday. Ini adalah hari-hari di mana Tuhan Yesus sedang mengalami atau memasuki masa-masa penderitaannya. Kami mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di berbagai tempat di rumah saudara masing-masing, di Indonesia, di Malaysia, yang ada di Belanda setiap kota, yang ada di Amerika, dan di Eropa. Shalom. 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 Ya. Salam sehat dan diberkati Tuhan. Salam bahagia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan anggota keluarga kita untuk sama-sama beribadah ya. Kalau saudara masih sendirian, mungkin ada anggota yang belum bergabung, mari silakan semuanya diajak sama-sama untuk beribadah. Saya percaya kita menghadirkan kuasa Allah melalui mezbah, pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, minggu yang baru, minggu pertama di bulan April ini. Di tengah-tengah situasi di berbagai negara, kami hanya bisa tinggal di dalam rumah. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu, kehadiran-Mu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kami rindu Tuhan untuk beribadah dan merasakan hadirat-Mu. Lewat pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terlebih dahulu ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kami, supaya kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pagi hari ini bersama dengan anggota keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi dimanapun berada. Biarlah Engkau memberkati saluran internet ini, supaya boleh menjadi berkat. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan di setiap tempat kami berada. Hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Ya. Amsal 18 ayat 10 berkata, ya, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya.
kita. Amin. Puji Tuhan. Kami akan menguatkan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah live pagi ini. Pujian kita mengatakan, Tuhanlah kekuatanku dan gunung batuku. Saya mau ajak Bapak Ibu membuka Alkitab. Kita membaca Mazmur 23. Yang punya Alkitab silakan buka. Mungkin yang punya handphone bisa juga dibuka Bible online, Alkitab online, yang terambil dari Mazmur 23. Mazmur ini mungkin sudah jadi hafalan, tapi saya akan bacakan pagi hari ini untuk menguatkan kita semuanya. Perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tengah-tengah situasi seperti ini, ada banyak orang-orang yang stres, depresi, ya, karena tidak bisa buat sesuatu apapun, atau karena keadaan ekonomi yang semakin sulit hari-hari ini. Tapi Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Yes. Mari kita bersuka cita di dalam Amin. Tuhan. Amin. Kalau saudara mau menari, ya, makin berdiri, menarilah bagi Tuhan. Haleluya. Tapi semangat yang
Maha Kudusnya Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Kami menyembah Tuhan. Kami masuk hadirat-Mu Harapkan sesuatu pagi ini. Yesus. Biar Dia berfirman. Tuhan berbicara buat setiap kita. Firman-Nya memberi kekuatan baru buat kita. Merefresh hati dan jiwa kita. Haleluya. Masuk hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan. I enter the holy of holies. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship You only. I enter to honor I am. I enter the holy of holies. Yes, Lord. I enter to the blood of the Lamb. I enter to worship You only, Jesus. I
berdoa syafaat buat dunia ini, buat bangsa-bangsa, negara-negara, buat kota, buat gereja-gereja, keluarga, bahkan setiap pribadi. Firman Tuhan berkata dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, di sana dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan mereka. Saya ajak kita semuanya berdoa. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan, karena kami tahu siapa yang kami sembah. Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang maha kuasa, yang berdaulat, yang penuh kasih, penuh pengampunan. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat darah anak domba yang menguduskan kami, yang menyucikan kami, yang mengampuni kami, yang melayakkan kami masuk di hadirat-Mu, yang memberi keberanian kepada kami masuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih bahwa Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di setiap umat-Mu, di setiap rumah Tuhan, di setiap mata yang melihat ibadah ini Tuhan. Mereka hadir di hadirat-Mu, Engkau hadir bersama dengan mereka. Pada saat ini Tuhan, kami merendahkan hati, berseru, memohon pengampunan kepadamu Tuhan. Pengampunan-Mu Tuhan, ampuni kami, ampuni bangsa-bangsa dan negara-negara Tuhan yang sombong, melupakan Tuhan, yang mengandalkan kekuatan dan yang mengandalkan kubu-kubu pertahanan yang dibangun oleh mereka sendiri, yang membangun persenjataan, yang mempersiapkan diri untuk peperangan secara dunia. Tapi kuasa-Mu Tuhan lebih besar daripada itu. Kuasa-Mu tidak sanggup dikalahkan oleh teknologi dunia ini Tuhan. Ada banyak orang yang mengandalkan pasukan berkudanya Tuhan, mengandalkan kekuatannya sendiri, kekayaannya sendiri. Tapi Tuhan, mereka melupakan Tuhan, mereka melupakan ibadah, mereka lari, mereka lebih mencari kesenangan dunia ini, kesombongan, keangkuhan. Tuhan, ampuni setiap negara, ampuni setiap pemimpin negara, ampuni setiap pemimpin agama, ampuni setiap pemimpin gereja, ampuni setiap pemimpin keluarga, setiap pribadi Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami sujud memohon kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalukan Tuhan, kami minta Tuhan, hati-Mu Tuhan pada saat ini. Biarlah semua datang kepadamu Tuhan, berlutut, mengaku Tuhan adalah Raja. Firman Tuhan digenapi, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Sebab ini Tuhan, sebab itu pada saat ini Tuhan, kami minta kekuatan yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, menguatkan hamba-hamba Tuhan, penginjil, penyampai firman-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang saat ini mereka mungkin terlentang karena sakit, mereka terkapar karena sakit dengan adanya virus yang ada ini. Tuhan, kami memperkatakan perlindungan Allah, perlindungan Allah atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bertaubat pada saat ini Tuhan. Kami mau mencari perlindungan dalam Engkau. Kami mau mencari pengampunan. Kami mau mencari kekuatan daripada-Mu Tuhan. Memberkati setiap gereja-gereja, anak-anak Tuhan. Bangkitkan dalam suasana yang menggoncangkan dunia ini Tuhan. Mereka datang kepadamu dan menemukan pertolongan sejati, perlindungan sejati, kesembuhan, pemulihan, pembaharuan hanya ada dalam Tuhan. Engkau menjamah setiap yang mendengarkan ibadah kami pagi ini Tuhan. Engkau hadir bersama dengan mereka. Jamah mereka Tuhan.
damai sejahtera, ketenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus-Mu menyaluti semuanya Tuhan, sehingga kami sanggup bangkit dan berkata, Tuhanku dahsyat, Tuhanku bersamaku, Tuhanku ada di sekitarku. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya Yesus. Kami telah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Engkau memateraikan kami dengan darah anak domba, sehingga tidak dapat dikuasai oleh apapun. Iblis tidak bisa mengganggu kami. Roh maut dalam hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Kuasa menjangkau setiap kami. Haleluya. What has washed away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What has made me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, praise
Tuhan, dimanapun kita berada, salam sehat dan bahagia selamanya. Bapak Ibu coba katakan sebelah kiri atau kanan kita. Ya, kalau kita sendiri katakan kepada diri kita, salam sehat. Salam sehat. Salam sehat dan salam bahagia. Salam bahagia Untuk kita semua. untuk kita semua. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Tuhan ada di dalam hidup kita. Dia menyertai kita. Anugerahnya, tangannya, saya yakin betul tidak akan pernah terlepas dari kehidupan orang percaya. Hari-hari ini menjelang Paskah minggu depan, saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kalau kita membawa Alkitab kita atau sudah ada di tangan kita Alkitab kita membuka Kitab Keluaran pasal 12. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 14 sampai dengan 17. Teksnya berjudul tentang perayaan Paskah. Ayat 14, Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-menurun. Kamu harus merayakan sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat 15 Bapak Ibu. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Dan pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang diperlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-menurun. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini judul khotbah saya adalah merayakan Paskah dari rumah. Perayaan Paskah adalah ketetapan dari Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Bukan atas perintah seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan. Tapi perayaan Paskah merupakan kehendak Allah bagi orang percaya. Kalau kita melihat dari pembacaan Alkitab kita, kitab Keluaran, ketika bangsa Israel berada di tanah Mesir, ya, di tanah Goshen, di perantauan, Tuhan ingin mengeluarkan bangsa ini dari situasi yang menekan mereka, yang menyulitkan mereka. Tuhan ingin membawa keluar bangsa ini. Dan kita lihat memang sebelum pembacaan Keluaran pasal 12, Tuhan telah mendemonstrasikan kuasanya melalui hambanya Musa kepada Firaun dan kepada seluruh bangsa Mesir pada waktu itu. Dibuatlah banyak mujizat. Air menjadi darah.
Banyak belalang yang memakan hasil tanaman mereka. Ya, banyak kejadian-kejadian yang memukul bangsa Mesir. Tetapi hati Firaun tetaplah keras pada waktu itu. Semakin keras, semakin keraslah kuasa Allah dinyatakan. Demonstrasi Allah, ya, demonstrasi kuasa Allah semakin luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di hari-hari terakhir bangsa Israel ketika akan keluar dari tanah Goshen itu, tanah Mesir, ada satu perintah, mereka harus masuk ke rumah mereka. Ya, mereka merayakan satu perayaan Paskah. Tapi perayaan Paskah ini dilakukan di dalam rumah, Bapak Ibu. Ya, ada perintah untuk menyiapkan domba. Kalau tidak ada domba, kambing yang berumur 12 bulan atau 1 tahun. Maksimal 24 bulan, Bapak Ibu. Ya, dikurung selama 14 hari. Bapak Ibu, juga ada perintah untuk memakan roti tidak beragi. Ada perintah juga untuk memakan sayur-sayuran yang pahit. Dan setelah 14 hari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, domba itu disembelih. Anak domba itu disembelih. Dan darahnya harus dioleskan di bumbungan atau di atas pintu masuk dari rumah orang Israel. Dan kita tahu ceritanya, Bapak Ibu, pada waktu itu malaikat Tuhan sedang bekerja di atas negeri itu, di tanah Mesir. Rumah-rumah yang tidak ada olesan darah, mereka kehilangan anggota keluarga mereka, khususnya anak sulung mereka mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel merayakan Paskah di tengah-tengah situasi yang mencekam. Banyaknya kematian, banyaknya korban. Saya yakin pada masa itu banyak orang merasa mencekam situasinya. Khususnya bagi bangsa Mesir sendiri. Khususnya bagi keluarga-keluarga yang kehilangan anggota mereka. Saya merasakan sekali rasa arti sebuah kehilangan. Begitu berharga, Bapak Ibu. Tetapi memang Tuhan mengizinkan waktu-waktu itu terjadi. Khususnya kepada bangsa Mesir, Bapak Ibu. Agar mereka melihat bahwa Tuhannya orang Israel ya sedang berperkara kepada mereka. Bapak Ibu, saya yakin waktu-waktu ini yang kita rasakan juga tidak kebetulan. Kita akan merayakan Paskah, sedang mempersiapkan Paskah. Tetapi dalam situasi yang mencekam seperti bangsa Israel di beberapa waktu lalu, di ribuan tahun yang lalu. Bapak Ibu, begitu banyak korban jatuh hari-hari ini oleh karena wabah penyakit menular. Bapak Ibu, Tuhan ingin setiap orang di seluruh dunia waktu-waktu ini mengingat akan Tuhan, Bapak Ibu. Saya tahu ada ketakutan, ada kekhawatiran, apalagi keluarga-keluarga yang anggota keluarganya mengalami atau kena penyakit menular ini, Bapak Ibu. Saya yakin hari-hari ini mereka berseru kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan. Apalagi saat-saat mereka yang sedang dalam situasi kritis di rumah sakit ataupun di mana saja. Saya yakin tidak ada pertolongan lain, Bapak Ibu. Mereka berseru kepada Tuhan. Bahkan hari-hari ini dokter-dokter, ahli-ahli
penyakit menular pun mereka kena dan mereka mati, Bapak Ibu. Suster-suster yang menolong pun terkena penyakit menular, mati. Jadi dokter bukanlah andalan. Ya, peralatan medis, obat-obatan bukanlah juga andalan mereka. Saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menarik perhatian ya kepada seluruh umat manusia, untuk kita tidak sombong, untuk kita mengingat Dia, untuk kita lebih dekat kepadanya, menaruh harap kita di dalam Dia, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel ada di dalam rumah. Ya, di luar mereka, di sekeliling mereka satu situasi yang mencekam, Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang paling enak hari-hari ini, Bapak Ibu, adalah keong siput. Bapak Ibu tahu keong siput? Dia ngelayap, dia pergi kemana saja, tapi dia tetap di dalam rumah, Bapak Ibu. Dia bawa rumahnya kemana-mana. Paling enak keong siput. Tapi saya mau memberikan satu firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Karena olesan darah Kristus di ambang pintu, yang berbicara sudah ada kematian, ya, yang diwakilkan oleh anak domba. Bapak Ibu, di perjanjian baru kita tahu bahwa Kristus telah menggantikan kita. Seharusnya kita mati bagi dosa-dosa kita, tapi Kristus yang mati bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau membawa lagi satu kejadian, satu peristiwa seperti bangsa Israel. Dalam perayaan-perayaan itu, mereka merayakan Paskah dari rumah. Ya, seumur hidup saya hampir 50 tahun umurnya, baru kali ini merayakan Paskah di rumah, Bapak Ibu. Biasanya kami merayakan Paskah di gereja dengan satu acara, dengan satu ibadah-ibadah yang khusus. Tapi kami harus lakukan dari rumah kali ini, sama seperti bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ya, setelah itu terjadi, ya, kematian terjadi, mereka bisa keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dan ketika mereka sampai di tanah perjanjian, singkat cerita mereka mendirikan bait Allah. Perayaan Paskah tidak diadakan di rumah, tapi di bait Allah, Bapak Ibu. Terus bangsa Israel merayakan Paskah di bait Allah, ya. Dan sampai tahun 70 Masehi, ya, 70 Masehi, ketika tentara Romawi itu menguasai bangsa Israel. Israel dijajah oleh tentara Romawi, dan tahun 70 Masehi itu Jenderal Titus menghancurkan kota Yerusalem, khususnya bait Allah, dan bangsa Israel terserak ke seluruh dunia. Bapak Ibu, sejak hari itu bangsa Israel kembali merayakan Paskah di rumah mereka. Saya akan singkatkan khotbah ini. Bapak Ibu, apa maksud Paskah atau perayaan Paskah dari rumah pada waktu-waktu ini? Saya yakin tidak kebetulan. Bapak Ibu, hari-hari ini seperti yang saya sampaikan bahwa Tuhan sedang menarik perhatiannya kepada umat manusia, tidak terlepas juga kepada kita. Ketika kita ada di dalam rumah, bahkan minggu-minggu ini kita sedang mempersiapkan perayaan Paskah. Bapak Ibu, kuduskanlah dirimu seperti firman Allah katakan. Ya, kita lebih banyak datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, sayur yang pahit itu berbicara apa, Bapak Ibu? Berbicara bahwa kepahitan kehidupan bangsa Israel, ya, diingat selalu. Dan ketika mereka memakan sayur itu juga mereka mengingat bahwa hidup mereka diubahkan, hidup mereka disertai oleh Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu membawa kita juga mengingat perbuatan baik Tuhan
di waktu-waktu yang lalu. Itulah yang disebut mengucap syukur, berterima kasih. Ada kalanya manusia nggak puas hidup Bapak Ibu. Ketidakpuasan begitu menguasai hati dan pikirannya. Tapi waktu-waktu ini, hari-hari ini, kita diajar oleh Tuhan Bapak Ibu untuk melihat apa yang sudah Tuhan perbuat dari hidup kita. Dan mengucap syukur bersama keluarga. Adakan mesbah keluarga. Adakan doa pribadi kita dengan Tuhan. Itulah Paskah dari rumah kita, dari keluarga kita. Saya tahu Allah akan membuat semuanya keadaan lebih baik lagi. Kita berdoa dan berharap setelah Paskah ini, semua situasi di seluruh dunia, doa dan harapan kita akan kembali normal. Nama Tuhan dipermuliakan. Selamat memasuki hari Paskah. Amin. dimeteraikan dalam setiap hidup orang percaya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di setiap rumah tangga yang kami boleh rasakan Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu akan tinggal tetap dalam setiap hati kami. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saudara, ibadah ini saudara bisa like, subscribe, dan share. Saudara bisa ikuti juga atau dengar ulang dalam YouTube.
Aquila Rema Bible and Worship. Itu channel YouTube kami, yaitu Aquila Rema Bible and Worship. Saudara kalau mau counseling dan doa, mohon doa, saudara bisa telepon kepada Bapak Gembala dengan nomor dengan nomor 06 14 52 4833. Saudara bisa juga lihat di monitor kalau saya mengucapkannya tidak jelas. Saudara bisa lihat dan catat. Pengumuman berikutnya, kalau saudara mau memberikan persembahan melalui bank atau cara lain, saudara bisa kirimkan ke alamat ini, yaitu ING Bank NL 97 ING B 0058 13 71 5. Saudara bisa lihat? Oke. Pengumuman berikutnya, jangan lupa bahwa kita akan merayakan Paskah juga live. Saudara bisa ikutin melalui online YouTube dan live melalui Facebook. Sebelumnya saudara bisa kasih tahu juga teman-teman, saudara, keluarga, supaya lebih banyak yang mendapatkan jamahan Tuhan dan bisa merayakan Paskah di rumah masing-masing. Saudara bisa melihat pengumuman ini. Di antara kami sudah banyak men-share-nya atau menampilkannya di wall kami, di Facebook kami. Demikian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari Jumat kita akan mengadakan Jumat Agung online. Siapkanlah roti dan anggur, roti tidak beragi atau anggur, dan anggur atau teh di rumah saudara masing-masing, sehingga kita bisa mengadakan perjamuan kudus secara online pada hari Jumat Agung. Dan hari Minggu ibadah seperti biasa jam 10.30 pagi. Demikian pengumuman tambahan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yakin dan percayalah, ketika kita berseru dan selalu dekat dengan Tuhan, penyertaannya tidak akan berkurang sedikit. Melalui Paskah dari rumah atau merayakan Paskah dari rumah, biarlah perayaan Paskah tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Antara kita dengan Tuhan, antara keluarga kita dengan Tuhan, dan Tuhan dengan kita. Jangan lewatkan hari-harimu menjadi hari-hari yang sia-sia, tapi menjadi hari-hari yang berharga, berkualitas bersama Tuhan. Sebab segala sesuatu yang diizinkan Tuhan tidaklah kebetulan. Bapak Ibu, saya akan berdoa bagi kita semua. Kita yang sedang dalam pergumulan. Ya, apapun yang kita alami, khususnya juga ada keluarga-keluarga yang mengalami atau ada keluarga-keluarga yang tertular dari penyakit ini. Angkat tanganmu Bapak Ibu, atau pegang teleponmu, tabletmu, atau TVmu yang sedang kau menyaksikan. Kita sama-sama memohon anugerah Allah, memohon berkat Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, dimanapun setiap kami yang mendengar dan melihat, kami satukan tangan kami angkat, kami letakkan di alat tempat kami melihat siaran ini. Oleh kuasa dari darah Yesus, oleh kuasa dari Tuhan Yesus, Tuhan menjamah setiap kami. Menjamah setiap kami, setiap beban yang berat diangkat,
Setiap kesusahan di hati diangkat. Biarlah digantikan dengan sukacita, damai sejahtera. Khususnya kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang terkena penyakit menular ini ya Tuhan. Tuhan jamah, sembuhkan. Sembuhkan Tuhan suami, istri, anak-anak, keluarga. Jamah ya Tuhan. Hiburkan keluarga-keluarga yang kehilangan Tuhan. Orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Kuatkan ketika mereka ditinggal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Paskah dari rumah yang kami akan adakan beberapa hari ke depan. Biar Tuhan membawa kami untuk lebih lagi mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Betapa Engkau mengizinkan waktu-waktu ini, hari-hari ini. Kami tahu Tuhan punya maksud untuk kami lebih dekat lagi dengan Tuhan, untuk kami lebih lagi mengasihi Tuhan, untuk kami tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kami. Sekarang kami mau terima berkat yang datang dari Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan bukalah hatimu dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus. Persekutuan manis dan kuasa yang dahsyat dari Roh Kudus turun menyertai kita, turun melindungi kita, menjauhkan kita dari penyakit menular yang sedang melanda seluruh dunia. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, dan rumah tangga kami diberikan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, dan kami siap menyambut Paskah dan juga mengenang kesengsaraan dan kematian Tuhan, bahkan kebangkitannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom.